Oke, baik semuanya. Selamat malam, Bapak Ibu. Dari Sabang sampai Merauke, mungkin masih ada yang lagi di jalan atau lagi baru selesai prospek calon membernya. Tetap semangat ya, Bapak Ibu ya. Baik, kita jumpa lagi untuk acara seminar kesehatan online Dr. Winda. Perkenalkan saya Diana. Saya produk spesialis dari Forever Health Indonesia. Dan malam hari ini, malam yang kita tunggu-tunggu ya Bapak Ibu ya. Kalau bisa sih pertanyaannya eh diborong aja Bapak Ibu malam hari ini karena minggu depan kita libur ya karena tanggal merah ya. Jadi kalau bisa yang sekiranya masih belum jelas atau masih bingung bisa langsung tulis pertanyaannya di kolom chat malam hari ini ya karena nanti tentunya akan langsung dijawab oleh Dokter Winda. Nah, untuk tema kita malam hari ini adalah manfaat flavanol untuk kesehatan otak. Ya, kira-kira apa aja sih? Karena memang kan sudah dikeluarkan uji klinisnya banyak sekali ya bahwa flavanol pada kokoa itu bisa untuk eh, fungsi kognitif kita. Nah, untuk lebih lengkapnya nanti Dokter Indah akan menyampaikannya. Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya. Kita panggilkan dulu pembicara kita yang luar biasa. Halo, Dokter Winda. Halo. Halo. Oke, kita bisa mulai ya, Dok ya. Untuk Oke. tema malam hari ini adalah eh, manfaat flavanol untuk kesehatan otak. Ya, sudah muncul ya di layar handphone atau laptop Bapak Ibu semua. Yap. Oke, baik, Bapak Ibu selama Dokter Lina menjelaskan nanti diharapkan untuk tidak menyalakan mikrofonnya ya demi ketenangan bersama. Silahkan Dokter Winda. Thank you, Di. Ada tiba-tiba kayak ada yang serak. Selamat malam, teman-teman FHI ku tercinta. Semangat pagi. Ya kan, walaupun udah malam-malam, tapi semangatnya kayak masih pagi, gitu kan? Ya, gimana kabarnya nih semuanya? Udah pada sehat-sehat kan? Iya, sehat-sehat lah ya. Mungkin ada yang masih di jalan, ada yang udah sampai rumah, ada yang lagi makan, atau mungkin lagi ngeprospek bahkan ya. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman tetap terlindungi ya dari segala mara bahaya, dari segala penyakit. Sambil juga ini saya temenin dengan suatu ilmu ya. Kali ini yang mau saya bahas adalah tentang kesehatan otak. Oke, yuk kita langsung aja slide. Nah, siapa yang masih belum tahu otak? Pasti tahu lah ya. Otak itu kan ada di kepala kita nih, di kepala kita. Dia itu merupakan eh, pusat ya, organ yang merupakan pusat kontrol dari seluruh bagian di dalam tubuh kita. Jadi semua bagian dalam tubuh kita itu kontrolnya itu di sini nih, ya, di otak. Makanya otak itu vital banget fungsinya teman-teman ya. Bahkan untuk menentukan apakah kita itu dinyatakan masih hidup atau sudah meninggal itu bukan dari apakah kita masih ada denyut jantung atau enggak, tapi apakah otak kita masih bisa memberikan refleks atau enggak. Jadi otaknya masih hidup atau udah mati otaknya. Jadi patokan kita itu masih hidup atau sudah meninggal itu justru dari otak. Makanya sebegitu vitalnya lah otak ini gitu ya. Jadi terbayang ya kalau seandainya kita punya masalah di otak kita, dampaknya bisa kemana-mana ya. Dan di dalam otak itu, walaupun kelihatannya dia ukurannya kecil, nggak gitu gede, tapi dia itu terdiri dari miliaran sel saraf yang saling terkoneksi, yang merupakan pusat dari persyarafan yang menggerakkan segala organ di dalam tubuh kita yang di bawahnya, ya, di bawah kepala kita. Jadi memang ini sangat penting banget, organ yang termasuk organ terpenting di dalam tubuh kita. Slide. Nah, otak ini nanti akan dibagi tiga lagi, teman-teman. Ya, ada otak besar, namanya ini kalau teman-teman lihat di gambar itu dia yang warna-warni. Ada yang warna biru, merah, hijau, ungu, itu disebutnya otak besar, bagian tersebut. Ya, atau cerebrum. Nah, yang warna coklat di bawahnya itu namanya otak kecil atau cerebellum. Ya, nah, yang tadi yang saya sempat ngomongin tuh yang menentukan apakah
kita sudah meninggal atau enggak, itu dia itu di bagian batang otak brainstem. Posisinya mana? Itu yang kecil kayak kayak tongkat deket dari si otak kecil. Nah, yang warna coklat muda, teman-teman bisa lihat itu adalah brainstem. Nah, itulah yang disebut dengan batang otak. Nah, mungkin teman-teman sering dengar nih, kalau seandainya ada operasi gitu ya, operasi, tapi operasi di mana? Operasi batang otak. Nah, itu biasanya udah susah banget. Itu adalah operasi tersulit yang pernah ada ya, berat banget itu. Karena memang brainstem itu nggak boleh kena sentuh, sensitif sekali. Karena kalau nggak, udah bisa selesai gitu ya. Slide. Nah, penyakit untuk otak ini pun sebenarnya ada banyak, teman-teman. Banyak banget sebenarnya. Tapi nggak mungkin semuanya kita bahas ya. Kita kan bukan lagi mau ambil spesialis bedah saraf kan di sini. Jadi saya akan lebih bahas apa-apa aja sih supaya teman-teman agak oh ini masalahnya. Nah, jadi ini dia ada dibagi-bagi ya. Mulai dari penyakit infeksi. Infeksi itu biasanya tuh mungkin teman-teman yang paling familiar itu namanya meningitis. Nah, meningitis itu masuk ke kategori infeksi, penyakit infeksi. Lalu ada juga bagian cedera otak. Kalau cedera otak ini namanya juga cedera ya, berarti biasanya sih akibat dari ada benturan di sana. Nah, contohnya geger otak. Nah, kalau teman-teman pernah dengar geger otak ringan, geger otak berat, gitu-gitu, nah itu masuk kategori cedera otak. Lalu ada juga kategori tumor. Tumor ini bisa tumor otak, ya mungkin teman-teman juga termasuk kanker otak, ya. Lalu bisa juga hidrosefalus, mungkin teman-teman pernah dengar juga. Ini biasanya pada anak-anak yang kepalanya besar, isinya cairan, itu namanya hidrosefalus, masuk kategori tumor. Lalu ada juga cerebrovaskular, kategori cerebrovaskular. Ini jadi dia lebih mengenai pada pembuluh darah otak. Ya, jadi lebih kepada bagian pembuluh darahnya, bukan di bagian persyarafannya gitu. Contohnya apa? Stroke yang kita paling familiar. Ya, contohnya adalah stroke atau aneurisma juga bisa juga. Lalu ada lagi golongan yang neurodegeneratif. Nah, neurodegeneratif ini baru yang kena lebih kepada persyarafannya. Nah, persyarafannya itu mulai mengalami penurunan fungsi. Contoh-contohnya seperti pada Alzheimer, Parkinson. Nah, itu biasanya teman-teman yang sering familiar dengan nama-namanya itu masuk kategori neurodegeneratif. Dan juga bisa juga ke kategori autoimun. Contohnya multiple sclerosis atau vaskulitis. Ya, slide. Nah, sebenarnya pada dasarnya sih yang penting adalah apa? Sebenarnya otak itu nggak gampang apa sih bilangnya ya, nggak gampang bermasalah sih sebenarnya ya, nggak gampang terserang penyakit, asalkan kita jaga dengan baik gitu kan. Nah, gimana kita jaganya? Nah, tips menjaga kesehatan otak kita, yang pertama adalah melakukan interaksi sosial. Contohnya seperti kita ini sekarang ya, melakukan Zoom, ikut seminar ya, ikutin BP, itu termasuk adalah bagian-bagian interaksi sosial. Termasuk juga kita arisan ya, kumpul-kumpul komunitas, itu termasuk adalah contoh-contoh kita melakukan interaksi sosial. Walaupun mungkin terkesan seperti sederhana, tapi sebenarnya teman-teman sedang menjaga kesehatan otak teman-teman. Dibandingkan kita yang hanya mendem diem di rumah aja nggak ngapa-ngapain, dan tidak bergaul istilahnya begitu ya, itu malah bisa cenderung kita membuat kesehatan otak kita malah jadi lebih cepat menurun gitu ya. Nah, makanya selain biasanya kan sekali kita interaksi sosial, biasanya kita juga sekaligus nih melakukan berbagai jenis kegiatan, ya kan? Biasanya kalau komunitas-komunitas kan suka ada aja tuh kegiatannya gitu kan. Kayak kemarin kita ada melakukan walk challenge ya, walk challenge atau mungkin apa bikin outbound dan segala macam. Atau ada juga komunitas bersepeda, komunitas berenang di Ancol kalau yang di Jakarta ya. Itu termasuk juga salah satu cara kita untuk menjaga kesehatan otak juga ya. Jadi interaksi sosialnya dapat, kegiatannya dapat, olahraganya pun ikutan bisa dapat juga. Dan biasanya nih teman-teman, kalau kita
aktif ya, seharian itu kita aktif gitu ya, banyak kegiatan, itu malah biasanya akan membuat istirahat kita malah jadi lebih enak gitu ya. Istirahat kita malah jadi bisa lebih cukup. Karena dengan istirahat yang cukup juga bisa membantu untuk menjaga kesehatan otak dibandingkan yang suka begadang, ya kan? Nah, selain itu juga nanti kita tinggal bisa juga nih menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Karena walau bagaimanapun, apapun makanan yang sehat-sehat untuk otak kita kita makan, kalau seandainya pembuluh darah kita jelek ya, nutrisinya nggak nyampe juga ke otak, karena kan nggak bisa tembus langsung ke otak ya kan, harus lewat mulut, saluran cerna, nanti diserap ke pembuluh darah, dan dari pembuluh darah dihantarkan ke otak. Makanya penting untuk menjaga kesehatan pembuluh darah kita. Dan juga kita juga bisa nih semakin melindungi lagi dengan makan makanan yang kaya akan antioksidan. Slide. Nah, ini ada beberapa jenis makanan, beberapa contoh makan makanan yang terkenal sebagai makanan terbaik untuk kesehatan otak. Ya, contohnya ada blueberry, ada black currant, tapi ternyata yang paling unik ada juga loh kokoanya teman-teman. Jadi kokoa juga ternyata merupakan salah satu makanan terbaik untuk kesehatan otak. Slide. Nah, ini bahkan ada penelitian ini ya, dari Dr. Miguel Alonso Mansur dari Harvard University. Beliau merupakan dokter ahli saraf ya di Harvard University. Mereka melakukan penelitian, dan dari penelitian katanya, baik penelitian laboratorium maupun penelitian pada hewan, ternyata diketahui bahwa flavanol cocoa itu bisa memfasilitasi koneksi dan juga kelangsungan hidup sel otak, di mana ini juga bisa juga melindungi sel otak dari racun atau efek negatif peradangan. Slide. Nah, ini bahkan untuk produsen kita itu Medical Board itu sudah mengeluarkan rilis ya, news release-nya itu mengatakan bahwa dari hasil penelitian mereka itu ternyata memang cocoa flavanol itu terkonfirmasi memiliki efek yang positif terhadap performa otak kita. Jadi ini kalau kita-kita yang rutin mengkonsumsi cocoa flavanol, itu tuh kita tuh bisa berpikir sama seperti orang yang tidak konsumsi cocoa flavanol, tapi dengan usaha yang bisa lebih mikir, alias nggak tell me teman-teman, nggak telat mikir, dia tuh mikirnya tuh cepat gitu ya. Jadi memang kalau kita rutin itu sangat bisa membantu meningkatkan performa dari kerja otak kita. Slide. Nah, selain itu juga karena kita memiliki cocoa, selain flavonoidnya sendiri di cocoa juga itu ternyata ada juga bahan-bahan lain, manfaat-manfaat lain juga yang bisa memberikan manfaat untuk otak gitu. Kandungan-kandungan lain yang juga memberikan manfaat untuk otak. Seperti contohnya kalsium. Kalsium itu bagus banget untuk perannya dalam konduksi sel saraf. Terus ada kandungan kalium yang dapat membantu meningkatkan kemampuan berpikir dan konsentrasi. Lalu ada kandungan zat besi ya, di mana dia akan berperan dalam memproduksi hemoglobin darah, di mana HB HB ini, hemoglobin darah, itu perannya adalah untuk membawa oksigen ke otak kita. Lalu juga ada kandungan magnesium yang bisa memperkuat memori, tembaga, dan seng yang bisa yang bagus untuk perkembangan otak, terutama untuk anak-anak. Lalu ada serotonin sebagai antidepresan dan juga triptofan yang akan bermanfaat untuk daya tahan tubuh. Slide. Ini dia ya produk kesayangan kita, cocoa flavanol. Ada original, sweet, beta-arginine, flavonoid, dan juga nutriflow. Slide. Nah, kalau kita ngomongin flavanol, tentunya kita akan ngomongin soal antioksidan, karena memang manfaat utamanya terkenal adalah antioksidan. Tapi ternyata kandungan flavanol yang tinggi pada cocoa juga terbukti secara klinis bermanfaat untuk fungsi kardiovaskular, di mana kalau kita mengkonsumsinya dalam jangka waktu yang pendek, kita bisa langsung mendapatkan manfaatnya, yaitu dilatasi atau pelebaran pada pembuluh darah. Slide. Nah, di sini teman-teman ada penelitiannya bahwa ternyata kalau kita mengkonsumsi 821
miligram flavanol kakao selama 4 hari aja, ternyata ini benar-benar memberikan efek peningkatan pada pelebaran pembuluh darah, ya, pada vasodilatasi. Ya, di mana ini juga selain itu kakao itu juga dia diperkaya dengan flavanol yang dapat meningkatkan fungsi dari endotel ke tingkat yang lebih besar, terutama pada orang lanjut usia bahkan dibandingkan yang mereka lebih muda. Jadi buat teman-teman, nah, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah masuk di fase lanjut usia, itu justru jangan langsung minder gitu ya. Minder, oh kita nggak akan bisa lebih sehat nih dibandingkan anak muda. Belum tentu loh, karena ternyata dengan mengkonsumsi 821 mg flavanococoa dalam 4 hari aja sudah langsung ada peningkatan yang signifikan terhadap pembuluh darah. Dan ini sangat bagus banget untuk nanti kelancaran aliran darah ke otak. Nah, karena selain itu juga, itu penting. Kenapa? Karena memang aliran darah yang baik ke otak itu berarti nutrisi ke otak juga sangat cukup. Sehingga ini bisa meningkatkan otak dan juga mengurangi resiko gangguan neurodegeneratif terkait usia. Seperti contohnya stroke, Alzheimer, maupun Parkinson. Slide. Nah, selain itu ada NutriFlow juga. NutriFlow ini dia lebih kepada minuman sehat buat kita-kita yang masih aktif, ya. Masih aktif dan ingin tetap aktif terus, gitu. Karena di dalamnya sudah ada kandungan flavanol 200 mg, vitamin B7, vitamin C, dan juga cysteine. Nah, kalau flavanol tadi ya sudah tahu ya, dia manfaatnya terutama untuk kesehatan pembuluh darah dan juga punya manfaat terhadap fungsi kognitif otak lagi ya. Lalu juga ada kandungan vitamin B7 dan vitamin C di mana ini bagus banget untuk memetabolisme lemak dan protein sehingga bisa membantu untuk mengurangi kadar lemak di dalam tubuh kita di mana lemak itu bisa berpotensi sebagai kantong-kantong penyimpanan racun di dalam tubuh. Makanya harus kita kurangi biar jangan banyak-banyak kantongnya di dalam tubuh gitu ya. Selain itu juga dia bisa membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh juga dan juga menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Lalu selain itu juga sistemnya itu bisa membantu meningkatkan produksi antioksidan yang kuat juga yang membantu melindungi tubuh dan kerusakan akibat radikal bebas dan toksin. Jadi kita nggak perlu khawatir untuk tetap beraktivitas walaupun kita tinggal di kota seperti apalagi buat teman-teman yang di kota-kota besar ya. Tidak perlu khawatir dengan polusi, dengan sinar UV karena kita sudah memberikan antioksidan yang kuat di dalam NutriFlow ini. Dan walaupun rasanya enak, tapi dia bebas gula ya. Bebas gula karena dia menggunakan stevia sebagai pemanis alaminya. Slide. Nah, untuk kokoa kita sendiri itu kan diproduksi oleh produsen kita yaitu Berry Callebaut dan ini agak berbeda dibandingkan produk-produk coklat yang mereka produksi lainnya. Kenapa? Karena ini menggunakan metode yang sudah mereka patenkan di mana metode tersebut telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alami dari si kakao tersebut. Sehingga ini memang berbeda banget dibandingkan proses pembuatan coklat yang konvensional, yang lain-lainnya ya, di mana biasanya proses pembuatan coklat yang lainnya itu justru malah cenderung merusak kadar flavanolnya, sehingga flavanolnya biasanya udah dikit banget atau bahkan udah habis karena lebih mengutamakan lebih kepada rasanya aja. Tapi di metode yang mereka gunakan di Berry Callebaut ini, itu mereka menggunakan metode yang memang khusus untuk membuat coklat sehat karena metodenya itu telah terbukti dapat mempertahankan hingga 80% kadar flavanol alami dari si kakao tersebut. Dan itulah yang kita gunakan sebagai bahan baku di dalam produk-produk FHI. Slide. Nah, tentunya studi klinis juga ada banyak banget ya. Ini salah satunya ada studi klinis terhadap fungsi hubungan antara cocoa flavanol dengan fungsi endotelium.
Nah, dari hasil studi klinis ini ternyata kalau kita mengkonsumsi flavanol dalam 4 minggu, itu bisa meningkatkan fungsi endotelium untuk dapat memproduksi nitric oxide dengan lebih baik. Sehingga ini bisa membuat pembuluh darah itu bisa lebih lebar, lebih lengang, sehingga aliran darahnya bisa lebih lancar. Nah, ini pun teman-teman untuk mendapatkan ini manfaat ini, itu cukup hanya mengkonsumsi 200 mg flavanol aja ya, dengan 200 mg flavanol selama 4 minggu itu sudah bisa mendapatkan manfaat ini. Tapi tadi yang sebelumnya penelitiannya bahkan kalau kita agak ngebus nih ya dengan dosis 821 mg flavanol dalam 4 hari itu bahkan sudah mulai signifikan untuk vasodilatasinya. Slide. Jadi nggak teman-teman pilih mau dosis uh, standar aja maintenance atau mau langsung di boost di awal ya. Lalu kita juga sudah ada klaim yang bahkan sudah di-approve ya. Klaim ini berarti artinya dia sudah diakui secara internasional di dunia medis dan digunakan sebagai acuan dalam terapi atau penggunaan bahan-bahan flavanol ini ya. Nah, di sini EFSA itu sudah mengeluarkan klaimnya bahwa cocoa flavanol itu bisa membantu menjaga elastisitas pembuluh darah, di mana ini memberikan kontribusi untuk aliran darah yang lebih normal. Dan yang terbaru FDA itu bahkan sudah mengumumkan bahwa cocoa flavanol itu bagus untuk menurunkan resiko penyakit kardiovaskular. Slide. Nah, jadi kalau untuk manfaatnya sebenarnya sih bisa banyak banget ya, karena memang basically dia untuk pembuluh darah dan seluruh bagian tubuh kita ini kan terkoneksi dengan pembuluh darah. Jadi memang manfaatnya itu bisa banyak banget. Tapi memang kita utamakan adalah manfaat-manfaatnya untuk kardiovaskular terutama ya, yaitu bisa untuk membantu menjaga kestabilan tekanan darah, mengurangi resistensi insulin, menurunkan kadar kolesterol, meningkatkan fungsi kardiovaskular, mengurangi resiko kanker dan juga bagus untuk kesehatan kulit. Slide. Dan untuk Nutriflow-nya sendiri itu juga dia karena memang isinya lebih macam-macam, jadi ada punya manfaat juga dari kandungan-kandungan lainnya juga ya, bisa membantu penyerapan nutrisi lebih baik di tubuh, membantu metabolisme lemak dan protein, melindungi sel dari stres oksidatif, meningkatkan fungsi kardiovaskular, bagus untuk kesehatan kulit, rambut, dan kuku, bisa membantu juga memperkuat daya tahan tubuh kita, dan juga bisa membantu dalam pembentukan massa otot rangka, supaya kita bisa tetap aktif sampai tua. Dan juga cocok untuk program penurunan berat badan, karena bisa teman-teman gunakan sebagai meal replacement. Slide. Nah, untuk konsumsinya, teman-teman bisa konsumsi pada dasarnya itu eh, dosis basic aja yang penting ya. Dosis basicnya itu tuh untuk original sama sweet itu bisa mulai dari 3 gram sebenarnya. Cuma saya sih lebih rekomen mulai dari 5 gram. Kenapa? Karena memang melihat kondisi ya, kondisi kita di Indonesia, kebiasaan pola makan kita, terus juga apa namanya, faktanya memang di Indonesia penyakit kardiovaskular itu masih sangat tinggi, jadi lebih baik kita memang antisipasi. Jadi memang kita lebih baik mengambil dosis yang lebih efektif, yaitu 5 gram setiap hari. Atau boleh juga lebih, tergantung sesuai dengan kebutuhan tubuh teman-teman masing-masing. Jadi case per case ya, case per case. Tapi bisa mulai dari 5 gram setiap hari. Lalu teman-teman bisa juga konsumsi yang DTM. DTM itu bisa dikonsumsi 1 saset per hari. Atau boleh juga disesuaikan dengan kebutuhan tubuh masing-masing sesuai dengan kasusnya masing-masing. Slide. Nah, lalu untuk Nutriflow ya, Nutriflow sendiri teman-teman bisa konsumsinya itu bisa 1 sampai 2 kali sehari, itu dengan cara menyeduh 15 gram atau sekitar 1 sendok makan muncung, itu dicampur dengan air. Airnya boleh air hangat, boleh air dingin juga boleh. Kalau saya sih suka air dingin ya, biar lebih seger-seger gitu, lebih menyenangkan lagi minumnya. Nah, itu dengan dosis-dosis tersebut, teman-teman setidaknya sudah dapat 200 mg flavanol setiap hari gitu. Jadi tinggal nanti disesuaikan saja sesuai dengan kebutuhan teman-teman, tergantung teman-teman ingin fokusnya
terhadap terapi yang mana. Tapi semua dosis flavanol tersebut sudah mencapai dosis minimum yang dianjurkan oleh EFSA maupun FDA. Slide. Nah, jadi ada nih pepatah dari Neuronutrition. Kokoa itu dia memiliki kapasitas antioksidan yang lebih tinggi dibandingkan green tea, black tea, dan juga red wine. Jadi inilah yang membuat dia merupakan makanan otak yang sangat hebat. Jadi bersyukur ya kita sudah punya kokoa yang hebat. Thank you. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, itu dia Bapak Ibu penjelasan dari Dokter Winda ya mengenai manfaat flavanol, cocoa flavanol untuk kesehatan otak. Baik, sebelum kita ke sesi tanya jawab, sini sudah banyak banget dok yang bertanya. Saya akan memberitahukan informasi mengenai acara dan juga promo dari FAI. Oke, baik Bapak Ibu. Nah, ini ada FAI Medical Consultant. Bapak Ibu bisa melakukan konsultasi kesehatan dengan Dokter Winda dengan menchat di nomor WhatsApp 0878 1706 6067. Tentunya pertanyaan Bapak Ibu jika ada kesulitan mengenai kesehatan ya ataupun flavanol kaitannya dengan eh, dosis ataupun dengan penyakit lainnya bisa langsung chat di nomor tersebut ya. Tentunya pertanyaan Ibu Bapak Ibu akan langsung dijawab oleh Dokter Winda. Nah, terus Bapak Ibu jangan lupa untuk mengikuti sosial media ini seperti YouTube di Forever Healthy Indonesia Official, Instagram foreverhealthy.id, Facebook Forever Healthy Indonesia, Telegram FI Official, dan juga TikToknya kita ada foreverhealthy.indonesia. Bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan pengecek mengambil konten-konten mungkin video atau testimoni bisa langsung bisa langsung membuka sosial media kami ya. Mungkin Bapak Ibu ingin video tadi seperti opening, kalau misalnya lewat emailnya cukup panjang bisa juga lewat Telegram ya. Nah, kemudian kita ada New Annual Rank Promo di tahun 2023. Peringkat Star Warrior, Elite Master, Grandmaster, dan juga Legend akan mendapatkan logam mulia 100 gram, kemudian mobil mewah ya, ada Mitsubishi Expander dan juga Innova Zenix. Nah, jadi selain memberikan uang tunai, FI juga memberikan logam mulia dan mobil mewahnya ya. Tak hanya itu, FIU juga memberikan trip gratis. Misalnya saat ini kita sudah melakukan periode dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Jalan-jalan gratis ke Bangkok ya, 5 hari 4 malam dengan mengumpulkan 60 poin dan 8.500 CV. Nah, ini sudah banyak banget yang mendapatkan ya. Pastikan Bapak Ibu yang hadir di malam hari ini menjadi orang yang beruntung untuk mendapatkan trip gratis ke Bangkok. Nah, ini juga ya trip Dubai Brunei 7 hari 6 malam. Sudah kita mulai periodenya dari tanggal 1 Januari sampai 30 Juni. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 minggu. Bapak Ibu bisa langsung mengejar pencapaian untuk mendapatkan Dubai trip Brunei ini. Caranya dengan mengumpulkan 25.000 CV dan 100 poin. Ini juga sudah ada beberapa yang mendapatkan trip ke Dubai ya Bapak Ibu ya. Semoga Bapak Ibu yang hadir malam hari ini menjadi salah satu peserta yang akan mengikuti trip ke Dubai. Nah, kemudian kita juga ada trip umroh ataupun Eropa. Ini sudah dimulai dari tanggal 1 Januari sampai nanti berakhir tanggal 31 Agustus 2023. Caranya dengan mengumpulkan 150 poin dan 75.000 CV. Nah, kemudian untuk acara kita ada bisnis preview di Pekanbaru ya. Untuk hari Sabtu besok, Bapak Ibu yang berada di Pekanbaru dan sekitarnya bisa langsung ke Debono Hotel Pekanbaru Riau. Akan ada pembicara kita yang luar biasa yaitu Bapak Oteh, Bapak Richard, kemudian Ibu Mary dari Marketing Manager FI dan juga ada FC-nya Bapak Yayan ya. Acaranya di jam 2 siang hari Sabtu 24 Juni di Debono Hotel Pekanbaru. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ajak calon-calon downline-nya untuk mengikuti bisnis preview yang luar biasa ini di Kota Pekanbaru. Kemudian kita terbang ke Jakarta
ya, hari Sabtu nanti kita juga tetap ada business preview yang akan dibawakan oleh manajemen FAI di Gedung Kosa lantai 3 Jakarta Barat hari Sabtu jam 2 siang. Bapak Ibu bisa langsung mengajak calon-calon member nih ya untuk ngobrol bareng ya, untuk kita bincang-bincang mengenai business preview di kantor pusat FAI ya. Dan untuk besok, bagi Bapak Ibu yang sudah bergabung menjadi member, wajib mengikuti Forever Income Training yang akan dibawakan oleh Bapak Beni Mustafa dengan judulnya Edifikasi. Hari Jumat 23 Juni jam 8 malam. Jadi jangan sampai ketinggalan ya Bapak Ibu ya, untuk linknya masih sama seperti saat ini. Nah, baik, itu dia adalah acara dan juga promo. Menarik sekali ya promonya ya Dokter Winda ya. Ada selain uang tunai, kemudian ada logam mulia, ada mobil mewah, ada trip, masih banyak banget yang Bapak Ibu bisa dapatkan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke sesi tanya jawab ya dok ya. Sudah banyak pertanyaan nih dokter. Oke. Soalnya saya tadi minta di awal untuk ayo tanya sebanyak-banyaknya karena minggu depan kita tidak ada Zoom ya. Ini dari Bu Alis. Kita lebaran haji dulu minggu Iya, kita depan. potong kambing dulu ya. Siap-siap nih Bapak Ibu ya kolesterolnya naik ya. Oke, Aman kan jangan dipasang anaknya. baik kalau gitu dari Bu Alis, kalau untuk asma gimana dok? Katanya. Oke, kalau untuk asma sebenarnya sih gini. eh Asma itu kan dia itu sebenarnya salah satu respon alergi gitu ya. Sebenarnya salah satu respon dari hipersensitivitas. Jadi sebenarnya nge-treatnya hampir sama dengan kondisi alergi sih. Dan di sini Cocoflavanol bisa membantu ya, bisa membantu untuk pada saat asma itu tuh membantu untuk dilatasi dari saluran pernafasannya supaya lebih lega. Tapi tetap kembali lagi adalah kepada apa yang men-trigger asmanya gitu. Apa yang men-trigger asmanya? Kalau seandainya nih memang tadi kan alergi ya. Jadi contohnya nih alerginya itu karena coklat gitu, memang alergi coklat, akhirnya karena kemakan coklat jadi asmanya kambuh. Ya kalau kayak gitu sih jangan dimakan flavanolnya ya, karena jadi apa yang nggak bisa untuk maga kan karena memang itu alergennya. Tapi kalau seandainya mungkin teman-teman asma kumat gara-gara udara yang dingin gitu kan, karena terlalu dingin, karena apa alergi terhadap dingin gitu. Pokoknya kayak saya nih, kalau saya itu lebih karena dingin ya, karena dingin itu asma bisa kumat, itu bisa banget. Kalau saya sih biasanya tipsnya langsung minumnya DTM. Makanya selalu saya di mana-mana tuh standby DTM gitu ya, standby DTM karena nggak pernah tahu kapan perlu minumnya gitu. Jadi itu bisa banget tuh konsumsi DTM supaya apa namanya pada saat terjadi serangan itu bisa dikonsumsi, bisa membantu untuk melegakan pernafasan juga. Dan juga selain itu juga basically memang karena dengan konsumsi flavanol, jadi flavanol itu dia bisa membantu untuk meningkatkan metabolisme tubuh, di mana itu akan menghasilkan panas tubuh jadi lebih meningkat, dan ini bisa membantu banget untuk kasus asma yang karena udara dingin ya contohnya ya seperti saya tadi. Jadi bisa sangat membantu banget. Jadi untuk maintenance-nya itu bisa minum original ya, bisa minum original. Dosisnya berapa? Mulai dari 5 gram boleh. 5 gram boleh, 10 gram boleh, tergantung kebutuhan aja. Di trial dulu. Bisa mulai dari 5 gram dulu. Kalau kira-kira 5 gram kurang, nanti boleh ditingkatkan. Tapi selalu standby DTM-nya untuk nanti saat-saat kalau tiba-tiba terjadi serangan asmanya itu bisa langsung dikonsumsi. Ya? Oke. Oke, baik. Terima kasih dok. Selanjutnya dari Pak Setiadi untuk penyakit ayan, apakah bisa diberikan kokoa dok? Boleh untuk penyakit epilepsi ya. Ayan itu kan epilepsi. Jadi boleh untuk dikasih Cocoflavanol ya, bisa diberikan Cocoflavanol.
Tapi memang di sini kalau untuk tidak bisa benar-benar menyembuhkan epilepsinya. Jadi karena epilepsi itu pada dasarnya sebenarnya nggak bisa sembuh, tapi bisa dikontrol serangannya supaya tidak semakin sering terjadi serangan. Karena memang yang berat itu adalah kalau terjadi epilepsi, itu setiap kali terjadi serangan itu pasti ada sel otak yang rusak jadinya. Ada sel otak yang rusak. Jadi semakin sering terjadi serangannya, semakin banyaklah sel otak yang mengalami kerusakan. Nah, ini yang tentunya nggak kita harapkan gitu ya. Jadi di sini Flavanol perannya lebih kepada menjaga ya, menjaga supaya serangan itu jangan sering terjadi gitu ya. Jadi memang sifatnya lebih kepada targetnya adalah untuk pencegahan sekaligus juga untuk menjaga kesehatan otaknya gitu ya, menjaga kesehatan otaknya supaya konduksi dari sel sarafnya bisa tetap baik ya, bisa tetap baik sehingga angka kejadian serangan dari epilepsinya bisa lebih jarang gitu ya. Jadi boleh dosisnya berapa sama ya. Mulai dari 5 gram kalau patokannya yang original. Kalau patokan yang original bisa teman-teman mulai dari 5 gram, nanti boleh ditambah kalau kira-kira masih kurang gitu ya, disesuaikan aja dengan kebutuhan masing-masing. Oke, baik. Selanjutnya dari Bunia Dewi. Selamat malam, Dokter Indah. Apakah Flavanol bisa diberikan pada anak yang Down syndrome? Oke, kalau diberikan boleh, tapi tidak menyembuhkan ya. Ya, tidak bisa menyembuhkan anak-anak dengan Down syndrome. Ya, jadi Down syndrome-nya tetap akan ada ya. Karena kalau seandainya tiba-tiba nih mengkonsumsi flavanol, terus anaknya jadi nggak Down syndrome lagi, nanti malah bingung loh, mukanya berubah. Ya. Jadi tapi boleh diberikan bagi anak-anak Down syndrome karena kan memang sebenarnya yang dikhawatirkan pada anak-anak Down syndrome ini adalah biasanya kalau mereka ada Down syndrome itu ada defek pada organ lain gitu. Pada organ-organ lainnya biasanya ada defek. Seperti mungkin ada masalah pada jantungnya atau mungkin organ-organ lainnya dan itu kalau sudah ada defek pada organ tubuhnya itu juga akan memberikan efek juga ke kualitas hidupnya dia nanti gitu ya, ke tingkat kesehatannya. Nah, jadi kita lebih bantu di sana. Jadi supaya gimana caranya, walaupun dia dengan Down syndrome, tapi dia bisa lebih sehat gitu ya, lebih sehat. Efek-efek dari defek-defek organnya itu bisa lebih minimal gitu ya. Nanti untuk dosisnya disesuaikan aja. Kalau seandainya sudah di atas 12 tahun, itu boleh minum 5 gram, mulai dari 5 gram ya. Kalau masih di bawah 12 tahun, itu boleh mulai dari 3 gram aja dulu. Ya, setengahnya. Ya, setengah dosis orang dewasa. Jadi 3 gram aja dulu. Nanti dikonsumsi rutin. Kalau memang kira-kira kurang, boleh ditambah. Tapi mulainya dari 3 gram dulu kalau di bawah 12 tahun. Dan di atas 12 tahun mulai dari 5 gram. Ya, Oke, baik. Terima kasih, dokter. Selanjutnya dari Bapak Dito. Mau nanya, dok, apa benar kalau asam lambung itu ada organ tubuh yang luka? oke. Sebenarnya kalau dibilang luka nggak selalu sih. Di dalam artian begini. Kalau asam lambung, organ yang luka udah pasti lambungnya dong maksudnya, ya kan? Nah, tapi memang biasanya sih lukanya ini akan bisa berbeda-beda, ya, berbeda-beda. Jadi ekspektasi luka di sini itu nggak selalu hanya pada dinding lambung aja. Jadi gimana ya bilangnya ya? Kalau kita ngomongin asam lambung itu tuh biasanya tuh ada dua macam bentuknya. Ada mah yang biasa kita bilang mah. Kalau kita bilang mah itu tuh masalahnya lebih kepada dinding di lambungnya sendiri, dinding mukosa lambungnya. Terus ada satu lagi itu yang biasanya teman-teman familiar namanya GERD. Nah, kalau GERD ini itu dia kenanya itu justru di pintu masuk lambungnya. Gitu masalahnya di pintu masuk yang mau ke lambung. Itu yang bermasalah. Nah,
Di sini biasanya kalau yang teman-teman bilang mah itu, yang masih mah aja ya, belum GERD ya, mah itu nanti akan dibagi lagi. Ada yang namanya ulcer, ya, ulcer atau luka. Ada satu lagi yang namanya dysmotility. Nah, jadi nggak selalu luka juga ya. Bisa yang kalau ulcer itu dia yang lukanya, yang ada luka di dinding mukosa lambung. Tapi kalau dysmotility, ini dia sebenarnya nggak ada luka, ya, nggak ada luka pada lambungnya, tapi lebih kepada gangguan dari peristaltik lambungnya. Jadi gangguan dari si lambungnya ini menggiling sehingga mahnya itu muncul. Biasanya yang teman-teman rasain, kalau yang ulcer itu lebih ke perih, kalau yang dysmotility itu lebih ke begah. Nah, karena mah itu kan juga bisa macam-macam juga rasanya kan, nggak semua tuh perih doang. Ada yang perih, ada yang begah. Nah, ini biasanya seperti itu. Kalau yang karena yang perih itu karena luka, kalau yang begah itu karena dysmotility namanya. Nah, kalau GERD itu tadi baru di masalahnya lebih kepada di sfinkternya, di pintu masuk yang dari tenggorokan ya, dari esofagus mau ke lambung. Nah, sfinkternya ini sudah mulai dol istilahnya. Jadi dia udah mulai renggang. Harusnya makanan yang sudah masuk ke dalam lambung itu nggak boleh keluar lagi, nggak boleh mundur ke atas, gitu ya, nggak boleh mundur dari pintu masuk. Nah, tapi karena pintu masuknya ini sudah mulai renggang, sehingga makanannya itu jadi bocor ke atas. Inilah nanti yang bisa memberikan rasa sensasi panas. Nah, mungkin yang teman-teman yang mengalaminya familiar ya dengan mah, GERD gitu kan. Pasti tahu tuh rasanya tuh. Rasanya tuh panas di ulu hati. Karena dia itu akibat dari si sfinkternya ini, si pintu masuknya ini sudah mulai renggang sehingga makanannya ya yang harus sudah masuk dalam lambung, asam lambungnya sendiri juga yang sudah bercampur dengan makanan tersebut itu malah jadi bocor ke atas dan mengenai dinding esofagus. Inilah nanti yang bikin rasanya panas dan perih gitu. Jadi apakah itu bisa jadi luka? Bisa juga luka ya. Tapi ada juga ya asam lambung atau mah tadi yang tidak luka. Jadi nggak semuanya luka banget juga gitu ya. Oke, baik dok. Masih dengan asam lambung ya dok ya. Pertanyaan dari Pak Eman di Kupang, untuk asam lambung yang akut, apakah boleh minum Nutriflow? Boleh, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa bisa kok minum Nutriflo. Cuman memang harus tetap, saya sih selalu perhatiannya gini, kalau untuk teman-teman yang punya masalah lambung, itu memang harus, karena karakternya itu karakteristiknya bisa beda-beda, ya beda-beda teman-teman. Jadi ada yang asam lambung akibat dari bahan makanan yang masuk, ada yang asam lambungnya kumat ya, mahnya kumat itu gara-gara perilaku makannya yang salah. Nah, jadi ini teman-teman yang mana dulu nih? Akibat makanan yang dimakan atau karena perilaku makannya sendiri. Nah, kalau seandainya akibat dari makanan yang masuk, itu biasanya memang ada kecenderungan ya, kecenderungan sensitif terhadap beberapa bahan tertentu. Contohnya, biasanya paling sering tuh sensitif terhadap pedas, atau ada yang sensitif bahkan terhadap gluten, ya, gluten, tepung-tepungan, bisa juga ada, ya. Nah, ada juga yang umpamanya tadi ya, karena perilaku. Perilaku apa? Perilaku makannya itu suka terlambat, makannya itu suka berlebihan, udah terlambat makan, tapi habis itu sekali makan tuh banyak banget. Itu juga bisa menyebabkan mah juga ya, asam lambung akut juga bisa. Nah, kondisi-kondisi ini sebenarnya basically bisa aja konsumsi Nutriflow ya, boleh-boleh aja konsumsi Nutriflow. Tapi kalau seandainya asam lambung teman-teman nanti kumat padahal minum Nutriflow, belum tentu karena Nutriflow-nya. Bisa-bisa jadi memang apa namanya teman-teman ada masalah terhadap perilaku
makan tadi juga gitu. Jadi memang pada dasarnya kita untuk menjaga buat teman-teman yang punya masalah mah itu harus dijaga baik tidak hanya sekedar makanan yang masuk saja, tapi juga perilaku pola makannya juga ya, supaya nggak sering kambuh lambungnya. Nanti bisa dibantu dengan NutriFlow supaya jadi tidak lebih cepat sensitif untuk mahnya, supaya nggak sering kumat gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Nah, ini pertanyaan nih, Dok. eh Malam, Dokter. Dok, kalau untuk diabetes lebih rekomendasi ke flavanol, yang mana ya, Dok ya? Dari Oke, Musita. kalau untuk diabetes saya pribadi sih ya sebenarnya lebih suka mengkonsumsi menganjurkannya itu justru adalah original campur sama DTM ya. Original campur sama DTM sih kalau saya lebih suka merekomendasikan untuk kasus diabetes. Kenapa? Sebenarnya sih akan tergantung juga sih ini diabetesnya sudah di tahap yang mana. Apakah diabetesnya masih baru atau diabetesnya yang sudah mulai ada komplikasi. Nah, kalau diabetesnya masih baru, itu original aja sebenarnya cukup gitu ya. Tapi kalau misalnya diabetesnya sudah mulai ada komplikasinya, saya lebih rekomen untuk mengkombinasikan juga dengan DTM. Kenapa? Karena di dalam DTM itu ada arginine-nya yang lebih ngebus lagi untuk menjaga di sisi pembuluh darah, fungsi pembuluh darahnya gitu ya. Supaya seenggaknya pembuluh darahnya dipastikan lebar dulu. Karena pada kasus diabetes ini kalau sudah mulai sampai komplikasi, itu artinya pembuluh darahnya udah banyak yang rusak gitu. Udah banyak yang rusak, aliran darah tuh sudah banyak yang sebenarnya sudah mulai terganggu. Nah, karena itu biasanya kita agak ngebus lagi dengan menambahkan DTM sebagai tambahannya gitu. Jadi mungkin nanti boleh disesuaikan aja ini diabetesnya apakah sudah mulai ada komplikasinya atau masih diabetesnya aja gitu, masih baru gitu. Diabetes yang belum beranak ya saya bilangnya biasanya. Jadi diabetes yang belum ada komplikasi ya. Kalau belum ada komplikasi boleh original aja juga bagus ya. Minumnya 15 gram ya. Originalnya 15 gram. Tapi kalau seandainya teman-teman itu sudah diabetes dengan komplikasi, itu boleh dibanding dengan DTM. Jadi originalnya mungkin 10 gram tambah 1 DTM gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Jadi sebenarnya memang Bapak Ibu itu tergantung ya dengan kebutuhannya masing-masing ya. Oke, selanjutnya terakhir dari Ibu atau Bapak Ibu ya, Ibu Melianus. Selamat malam, Dok. Kalau konsumsi DTM sebaiknya dicampur ke dalam air atau ditaruh di bawah lidah. Mana yang lebih efektif? Sebenarnya dua-duanya sama-sama efektif kok. Ya, sama-sama aja. Jadi DTM itu walaupun dia bisa di teman-teman taruh di bawah lidah, tapi bukan berarti nggak boleh dicampur air ya teman-temannya. Karena kadang-kadang ada beberapa yang malah berpikir DTM itu harus di bawah lidah, nggak boleh dicampur ke dalam air. Tapi dua-duanya sama-sama boleh ya. DTM itu sama-sama bisa. Dan kalau seandainya mana yang lebih efektif, sama-sama efektif sih. Karena basically DTM itu dia memang molekulnya lebih kecil. Jadi baik di penyerapan di bawah lidah maupun penyerapannya dari saluran pencernaan sama-sama cepat. Ya, jadi sama-sama efektif kok kalau untuk konsumsinya mau lewat cara yang mana aja. Jadi yang mana aja boleh senyamannya teman-teman aja. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Linda. Selanjutnya pertanyaan terakhir nih, Dok. Dari Bapak Diki. Selamat malam, Dok. Gimana dengan diabetes yang sudah menggunakan insulin? Penggunaan flavanolnya berapa takarannya? Oke, nah ini juga kalau sudah menggunakan insulin biasanya sebenarnya ini sudah mulai ada komplikasi tapi mungkin belum kedetek komplikasinya. Nah, kadang-kadang kita menganggap kalau diabetes ini ya, kita tuh selalu nganggapnya tuh yang kita anggap komplikasi itu hanya di kondisi-kondisi yang berat. Contohnya komplikasinya tuh udah gagal ginjal atau udah ada
diabetes basahnya gitu ya, yang berat-berat doang yang kita perhitungkan. Padahal sebenarnya sebatas dari contohnya nih, kalau teman-teman diabetes, lalu kulitnya sudah mulai kering, nah kulit ini udah mulai kering nih, itu sebenarnya sudah mulai komplikasi. Walaupun mungkin ringan, terkesan ringan kan, tapi itu sudah komplikasi namanya. Apalagi di sini, bahkan sudah pakai insulin, berarti sebenarnya sudah cukup berat diabetesnya, ya kan? Nah, nanti nih baru boleh tuh minumnya kombinasi yang seperti tadi saya katakan ya, bisa mulai dari um, original 10 gram ditambah dengan DTM 1 saset ya, itu boleh minumnya seperti itu. Atau nanti kalau kira-kira kurang efektif, masih belum cukup efektif, dirasa efeknya, itu bisa ditambahkan dosisnya nggak apa-apa. Tapi mulai dari segitu dulu ya, berawal dari 10 gram original plus 1 DTM. Nanti ditingkatkan secara bertahap tergantung sesuai dengan reaksi ataupun dari hasil pemeriksaan yang dilakukan. Karena kan biasanya kalau diabetes seperti ini, rutin kan lakukan cek darah gitu ya, cek lab itu biasanya kan HbA1c itu dilakukan pengecekan sebulan sekali, 3 bulan sekali. Nah, nanti dari hasilnya itu nanti di-review ya, di-review. Kalau kira-kira dosisnya sudah cukup segitu, dia hasilnya stabil, bagus, berarti ya udah tinggal pertahankan aja dosisnya. Tapi kalau kira-kira belum cukup signifikan, belum cukup efektif, bisa ditambahkan dosisnya ya, dinaikin lagi, berarti masih cukup kurang. Dan ingat, konsumsi flavanol tidak menggantikan obat ya, tidak langsung menggantikan obat. Kalau teman-teman mau nanti supaya nggak minum obat lagi, nanti bukan di awal ya, jangan dari awal, karena walau bagaimanapun tubuh teman-teman sudah bertahun-tahun bergantung dengan obat-obatan tersebut ya, jangan langsung dilepas, shock nanti ya, kaget nanti, jangan ya. Tetap konsumsi seperti biasa, tambahkan flavanol. Karena flavanol itu bukan obat ya, dia tidak bisa nurunin gula darah dengan begitu aja, nggak bisa. Dia itu lebih kerjanya adalah meningkatkan sensitivitas tubuh kita, sel-sel kita terhadap insulin, sehingga kerja insulinnya itu jadi lebih efektif. Ujung-ujungnya yang ngerjain tetap insulin juga, gitu. Ya, jadi hanya meningkatkan sensitivitas terhadap insulinnya, supaya insulin kita tuh jadi insulin kita itu kerjanya efektif. Insulin yang dihasilkan oleh pankreas kita sendiri itu jadi bisa lebih efektif kerjanya dibandingkan harus kita supply insulin tambahan gitu. Tapi harus bertahap ya, itu tidak bisa langsung turun begitu saja. Jadi makanya harus menemukan dulu ya dosis yang tepat sesuai dengan tubuh teman-teman gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya pertanyaan dari Bapak Hari di Pontianak. Malam, Dok, apakah flavanol bisa untuk TBC? Bisa, tapi TBC tetap minum obat nih ya. Obat TBC kan sudah ada paketannya tuh ya. Itu tetap diminum, tapi bisa membantu untuk mempercepat ya recovery tubuhnya. Karena kan biasanya kan memang kalau TBC ini metabolisme kita juga jadi terganggu ya. Jadi rusak kan, jadi ibaratnya tuh badan juga makin lama tuh jadi makin kurus, habis gitu kan, daya tahan tubuh juga jadi ikutan menurun. Nah, di sini bisa dibantu dengan cocoa flavanol. Dosisnya berapa? Kalau patokan yang original itu bisa mulai dari 5 gram ya, nanti boleh ditingkatkan kalau kira-kira kurang ya, bisa ke 10 gram atau 15 gram sesuai dengan kebutuhan. Oke? Oke, baik. Terima kasih, Dokter Winda. Selanjutnya dari Bu Asmawati. Ini pertanyaannya sama seperti Bu Alis ya, Dok ya. Untuk flavanol boleh untuk yang asma alergi katanya. Dijawab lagi, ngulang lagi. Oke, jawabannya masih sama ya, Bu Asma ya. Nanti mungkin kalau untuk penjelasan lebih detailnya, nanti bisa langsung mendengarkan rekaman dari seminar kesehatan kita malam hari ini di YouTube ya.
Selanjutnya dari Pak Diki nih dok, pertanyaan terakhir, penggunaan flavanol untuk orang yang stroke 1,5 tahun pakai flavanolnya yang mana dan takaran penggunaannya berapa? Oke, kalau struknya sudah 1,5 tahun, saya rekomen itu lebih kepada original. Ya, karena sudah 1,5 tahun. 1,5 tahun itu saya rekomen banget untuk konsumsi yang original 15 gram. Ya, minumnya original 15 gram supaya benar-benar fokus untuk membuka pembuluh darah. Nah, ini nanti boleh ditambahkan dengan DTM juga, tapi DTM sifatnya lebih kepada tambahan buat standby aja. Ya, tidak mengurangi jumlah dosis si originalnya gitu ya. Nah, ini boleh nanti kalau mau nambahin DTM. Tapi tanpa DTM pun nggak apa-apa kalau kasusnya seperti ini. Karena sudah 1,5 tahun. Kecuali ini masih baru banget serangan stroke-nya. Baru kemarin gitu kan. Baru kemarin, itu baru kita lebih kepada DTM justru fokusnya. Karena supaya langsung dibuka pembuluh darahnya. Tapi kalau ini kan memang sudah terlanjur ketutup. Ya, sudah terlanjur tertutup dan kita lebih kepada fokus untuk recovery-nya. Jadi bisa kita berikan fokus aja kepada originalnya aja supaya bisa lebih nge-push untuk recovery dari si pembuluh darah otaknya juga gitu. Dan supaya flavanolnya bisa lebih tinggi. Jadi dosis flavanolnya yang kita tinggikan gitu ya. Oke, baik. Terima kasih, dokter. Itu tadi pertanyaan terakhir ya, dok ya. Sudah habis pertanyaannya. Seru banget ya. Ada banyak sekali pertanyaan. Mungkin Bapak Ibu masih ada yang terlewat. Karena kolom chatnya juga sudah saya tutup. Mungkin kalau misalnya masih ada yang terlewat, bisa langsung tadi chat di nomor konsultasi dokter Winda ya. Baik, dokter. Sebelum saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini, ada yang disampaikan, dok? Aduh, apa ya? Untuk mungkin pesan-pesan untuk minggu depan ya, karena minggu depan karena pasti kan long weekend ya, makannya Oh, pasti jajan di luar ya, kemudian atau mungkin ada yang eh barbeque dari hewan oh. kurban. Kalau itu sih Oke. ingat aja ngirim ke kantor. Bercanda, bercanda, bercanda. Nah, ya paling itu aja sih, karena kan minggu depan kita yang teman-teman yang di Zoom sih terutama ya, kalau teman-teman yang di Jakarta sih kita masih ketemu di Semkes. Tapi buat teman-teman yang di Zoom, kan minggu depan kita nggak ketemu, karena itu ada long weekend, holiday-nya panjang banget karena udah ditambahin tuh cuti bersamanya sama pemerintah. Pasti pada makan-makan, ya kan? Habis potong kurban. Jangan lupa ya, standby di rumah flavanolnya. Supaya jangan sampai nanti naik mendadak kolesterolnya. Kalaupun naik, naik dikit aja. Ya, supaya jangan sampai mengganggu kesehatan teman-teman. Jadi, tetap bisa nikmatin kurbannya, tetap bisa nikmatin daging-dagingannya, tapi nggak dapat sakit kepalanya. Oke? Oke, baik. Gak dapat sakit kepala ya, dok ya. Oke, baik Bapak Ibu. Itu dia pesan dari Dokter Winda ya. Kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan selanjutnya untuk membahas tentunya manfaat dari Cocoa Flavanol ya. Kalau begitu saya akhiri seminar kesehatan malam hari ini. Jangan lupa untuk selalu konsumsi Cocoa Flavanol dimanapun dan kapanpun ya. Saya Diana, saya undur diri. Terima kasih dan selamat malam, selamat beristirahat semua. Bye-bye. Selamat Bye malam. bye. Thank you Selamat malam. dokter cantik. Terima kasih dokter. Oke, malam. Terima kasih. Ya. Dokter, selamat malam.